Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Zeni Rohidin. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 100 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 9 dengan tema Iman kepada Hari Akhir. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bangunkan semangat untuk semuanya supaya kita semua tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Maka mari semuanya sehat semuanya nih. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu untuk membangunkan semangat semuanya, coba tepuk semangat. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, terima kasih. Coba sebelum kita mulai seperti biasa, diperiksa kebersihannya, kerapihannya, duduknya yang nyaman, dirapihkan dasinya. Pokoknya buat duduknya senyaman mungkin. Nah, itu dirapihkan. Ya. Baik, kalau begitu silakan ketua kelas untuk maju memimpin doa sebelum kita belajar. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali Danis, ketua kelas. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa, Bapak mau kenalan dulu, mau ta'arufan dulu, mau absen sih lebih tepatnya. Nah, kelas 9A ya. Aisyah hadir? Umayyah Lutfa. Alhamdulillah. Baik, Bapak minta semuanya untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu,
kembali. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi. Sebelumnya, Bapak mau nanya kabar semuanya, bagaimana semuanya? Masih semangat? Bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik, kelas 9A yang Bapak banggakan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama untuk membaca surat pendek terlebih dahulu. Dimulai dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasadurun Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang membaca mendapatkan pahala dan juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kelas 9A pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi bab kedua, tapi sebelum masuk ke bab kedua, ada yang masih ingat gak bab pertama itu kita belajar tentang apa? Tentang orang yang semangat menuntut ilmu, ya. Jadi mudah-mudahan masih ingat bahwa namanya menuntut ilmu itu di dalam Islam hukumnya wajib, baik dari lahir maupun sampai nanti kita meninggal. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita di bab kedua. Kita akan masuk ke dalam bab kedua dengan judul beriman kepada hari akhir, di mana nanti insya Allah dalam tujuan pembelajaran ini kita akan mengetahui atau mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir, dan juga nanti akan ada identifikasi macam-macam nama-nama hari akhir atau nama-nama hari kiamat, juga mendeskripsikan gambaran peristiwa bagaimana yang namanya kiamat kubro, ya, dan juga beberapa tanda-tanda kiamat sugro. Berikutnya kita juga mengklasifikasikan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat, atau kita akan mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang nanti akan kita lalui setelah kematian, terlebih setelah semua umat manusia mengalami kiamat. Ya, dan yang terakhir nanti kita akan membuat sebuah karya mind mapping atau infografis atau peta konsep yang kreatif tentang bagaimana perjalanan mulai dari hidup sampai nanti setelah kita meninggal. Tapi diawali dulu dengan mengetahui beberapa arti iman, lalu pengertian iman kepada hari akhir. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa apa sih arti iman itu. Ada yang tahu apa arti iman? Fayas, silahkan. Arti iman itu apa? Keyakinan. Bagus, Fayas. Ada lagi yang mau menambahkan selain dari keyakinan? Boleh, Arfan? Percaya. Baik, terima kasih Fayas dan juga Arfan. Jadi arti iman itu adalah percaya dan juga yakin. Ya. Terlebih nanti kita juga akan mengetahui korelasinya. Apa pengertian iman kepada hari akhir, gitu ya. Nah, bisa dilihat di depan mengenai pengertian iman kepada hari akhir, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa iman artinya di dalam Islam itu, coba Hafizah tolong dibaca arti iman itu apa? Dalam Islam menurut segi istilah disebut sebagai keyakinan penuh yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lidah, dan diamalkan oleh perbuatan. Nah, itu arti iman. Sekarang kita harus tahu juga maksud iman kepada hari akhir. Di bawahnya ada hari akhir itu adalah masa kehidupan yang abadi di akhirat sesudah kehidupan di dunia. Hari penghabisan tersebut didahului dengan kehancuran alam semesta dan seisinya. Setelah kita tahu apa arti iman dan juga hari akhir, maka apa sih arti atau pengertian iman kepada hari akhir? Tolong gendis dibaca. Iman kepada hari akhir adalah meyakini sepenuh bahwa hari akhir itu akan terjadi pada saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi secara sederhananya iman kepada hari akhir itu adalah percaya dan juga yakin dengan sepenuh hati bahwa yang namanya kiamat atau hari akhir itu pasti akan tiba, ya. Sebagaimana juga ada dalil yang menegaskan bahwa ada loh yang namanya kiamat dan itu pasti akan terjadi. Salah satunya yang berada di surat Al-Qari'ah ini. Ayo kita baca sama-sama semuanya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Fa'amma man khaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu Shadaqallahul Azim. Nah, ini merupakan salah satu surat yang dekat dengan kita karena mungkin ini adalah salah satu juz ke-30 bahwa Al-Qari'ah ini menceritakan atau menggambarkan tentang yang namanya hari kiamat. Bahwa nanti pada hari akhir kita tidak lagi melihat yang namanya gunung-gunung indah itu hanya diam, tapi nanti kita akan melihat bahwa gunung-gunung itu akan berterbangan seperti sebuah kapuk. Kamu tahu kapuk itu seperti apa? Seolah mudah untuk terbang. Nah, itulah bagaimana nanti peristiwa hari akhir, bahwa yang namanya gunung sekalipun akan menjadi sebuah pemandangan yang akan kita lihat, nauzubillah kalau sampai kita melihat, karena orang-orang yang akan menyaksikan hari akhir itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Nah, baik. Selanjutnya, pembagian hari kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro memiliki arti bahwa kiamat kecil yang nantinya sebagian makhluk hidup maupun lingkungan itu mengalami fenomena yang sangat aneh. Dan mungkin tanpa kita sadari sudah terjadi di sekitaran kita. Itu kiamat sugro. Secara sederhana kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Kalau kiamat kubro, kiamat besar. Bahwa kiamat besar di mana nanti proses kehancuran jagat raya yang ditandai dengan berbagai macam fenomena kehidupan yang di luar nalar. Tapi karena kita umat Islam harus meyakini sekalipun itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Nah, setiap kiamat sugro maupun kubro itu memiliki tanda-tandanya. Ya, baik kiamat sugro memiliki tanda-tanda kiamatnya, begitupun juga dengan tanda-tanda kiamat kubro. Lalu apa saja sih tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro? Berikut adalah tanda-tandanya. Ini kita akan lihat dulu cuplikan mengenai tanda kiamat sugro. Kamu harus tahu, inilah 7 tanda-tanda kiamat kecil dalam Islam. Pertama, banyak terjadinya fitnah. Kedua, munculnya banyak gempa bumi. Ketiga, penyakit dan wabah baru bermunculan. Keempat, banyaknya bangunan tinggi. Kelima, waktu terasa semakin cepat. Keenam, banyaknya pembunuhan. Dan terakhir, munculnya nabi palsu. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat sugro atau tanda kiamat kecil. Nah, kalau untuk tanda kiamat kubro seperti apa? Mari kita saksikan cuplikan video berikut. 10 tanda kiamat kubro atau kiamat besar dalam Al-Quran yang subscribe semoga diselamatkan di hari kiamat. 1. Munculnya dukhon atau kabut mematikan. 2. Munculnya Dajjal. 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 4. Keluarnya Yajuj Majuj. 5. Terbitnya matahari dari ufuk.
Nah, itu adalah tanda-tanda dari kiamat sugro dan kiamat kubro. Bapak ada cuplikan video, mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya tentang bagaimana gambaran atau peristiwa dari kehancuran alam semesta yang melibatkan semua alam, lalu bumi, semuanya hancur. Nah, ini ada cuplikan, bisa kita saksikan sama-sama. Kiamat adalah suatu hari yang pasti terjadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang peristiwa hari akhir, baik dari tanda kiamat sugro maupun tanda kiamat kubro? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan, Danis. Tadi kan yang tanda kiamat kubro, Pak. Nama hewan yang tadi yang hewan mata itu apa ya, Pak? Tanda kiamat kubro ditandai salah satunya dengan kemunculan makhluk yang bernama Dabbatul Ard. Dabbatul Ard ini semisal makhluk melata yang membawa cincinnya Nabi Sulaiman dan membawa tongkatnya Nabi Musa. Ditandai dengan gempa bumi yang sangat hebat, dengan sisa daripada gempa bumi tersebut muncullah makhluk yang disebut dengan Dabbatul Ard ini. Di mana dengan kemunculannya dia akan menandai setiap orang di atas permukaan bumi dengan tongkatnya Nabi Musa tersebut. Dabbatul Ard akan menandai kamu sebagai seorang muslim atau tidak. Jelas sampai sini, Danis? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, kalau begitu untuk membuat suasana semakin ceria, silakan berdiri semuanya. Kita akan membuat sebuah game ya, supaya suasananya tidak ngantuk, supaya suasananya tetap happy. Baik, perhatikan ke depan. Sederhana saja instruksinya. Angkat tangan ke atas sambil pegang kepala. Ketika Bapak bilang kepala, lalu Bapak bilang mulut, lalu bilang baju, nah itu ada nama-namanya. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Baik, terima kasih semuanya. Aduh. Gak ada yang salah, ternyata masih semangat semuanya. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, kalau begitu sekarang setelah kita menyimak, seger lagi semuanya? Seger ya? Semangat semuanya? Tepuk semangat dong. Baik. Bapak akan bagikan kelompok ya. Mulai dari kelompok 1 ini. Silakan secara berkelompok membuat sebuah infografis atau peta konsep mind mapping yang berkaitan dengan pengertian iman kepada hari akhir ya. Terus kiamat sugro, pengertiannya apa? Kiamat kubro, gitu kan? Dan juga disertai dengan tanda-tandanya. 10 menit.
alhamdulillah waktunya sudah habis untuk diskusi membuat mind mapping atau infografis atau peta konsep. Jadi setelah ini kita akan melakukan presentasi hasil kerja kelompoknya. Untuk itu, mari kita simak paparan presentasi dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari peta konsep kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Di sini kami akan membacakan tentang iman kepada hari akhir. Nah, pengertian dari iman kepada hari akhir adalah iman kepada hari akhir adalah meyakini sepenuhnya bahwa hari akhir itu akan terjadi pada saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari akhir itu ada tanda-tandanya. Dan itu terbagi menjadi dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Pengertian kiamat sugro itu kiamat kecil, rusaknya Tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, kiamat sugro. Terjadinya bencana alam, banyak fitnah, banyaknya populasi perempuan, munculnya nabi palsu atau KW, terus waktu terasa makin cepat. Kedua, kiamat kubro. Munculnya kabut dukun, munculnya dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk membinasakan dajjal. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Mudah-mudahan semuanya ya, baik dari kelompok 1 sampai terakhir bisa memahami dan juga bisa mengerti tentang pengertian iman kepada hari akhir sampai tanda-tanda kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Nah, untuk mengukur kemampuan setiap peserta, Bapak hari ini akan memberikan tugas secara individu, yaitu melaksanakan atau mengerjakan tugas individu yang insya Allah akan Bapak bagikan ini. Ya, silakan di-share dan juga dibagikan. Jangan lupa tulis nama. Baik, Bapak berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk menjawab setiap soal yang Bapak bagikan dalam bentuk LKPD tersebut. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan evaluasi terkait dengan materi pada hari ini. Dan saya coba untuk melihat sekilas dari jawaban yang kelas 9A kerjakan, alhamdulillah sudah menjawab dengan benar. Ya. Terima kasih untuk kelas 9A, alhamdulillah. Dengan ini berarti pembelajaran materi pada pertemuan hari ini secara tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan untuk pertemuan kita pada materi hari ini adalah kita belajar tentang pengertian iman, pengertian hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, dan juga menyebutkan pengertian tanda-tanda hari akhir, baik dari kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Ya, mulai dari kiamat sugro adalah peristiwa kehancuran seperti kematian dan juga bencana alam. Sementara kiamat kubro adalah kiamat besar di mana terjadi kehancuran total seluruh alam semesta dan seluruh akhir kehidupan di dunia. Selain itu juga kita juga bisa mengambil hikmah atau ibroh bahwa mempercayai hari akhir adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, karena merupakan bagian daripada rukun iman yang kelima ya, yang mendorong umat Islam untuk selalu beramal soleh, untuk berbuat kebaikan, dan tentunya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pertanggungjawaban kelak di yaumul kiamah nanti. Dan mudah-mudahan semuanya dengan
adanya pertemuan kita pada pembahasan kali ini bisa dapat dimengerti. Sampai sini semuanya jelas? Dapat dimengerti? Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya kelas 9A pada pertemuan singkat hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa menambah hasanah wawasan keilmuan Islam kita. Dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Dan juga mudah-mudahan dapat menjadi suatu amalan yang dicatat sebagai amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, waktunya sudah cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita akan tutup dulu dengan sama-sama supaya masih tetap semangat ya. Semuanya coba tepuk semangat. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih untuk kelas 9A. Baik, Bapak rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita insya Allah bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas masih dalam lingkup bab kedua, di mana nanti kita akan belajar tentang tahapan-tahapan kehidupan setelah hari kiamat. Mulai dari yaumil barzah, yaumil ba'as, yaumil mizan, yaumil hisab, bahkan kelak nanti sampai ke yaumil sirotol mustaqim. Ya, yang mana pada endingnya mulai dari yaumil barzah sampai ke surga dan juga neraka. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak minta untuk ketua kelas kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Kepada Danis, ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Demikian untuk semuanya. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih untuk pertemuannya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.